Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam perkuliahan selanjutnya mengenai studi hadis, di mana studi hadis kali ini akan membahas tentang hadis ditinjau atau dibedakan berdasarkan kualitas dari si rawi. Mohon maaf saya tidak menyediakan PowerPoint, jadi nanti kita langsung rekap saja apa saja yang bisa kita pelajari di sini. Oke, yang pertama kaitannya dengan referensinya, kita masuk ke pembahasannya dulu. Jadi kaitannya sama ilmu tentang mempelajari ini, itu nanti kita akan bahas tentang macam-macam hadis ditinjau dari kualitas perawi, di mana nanti ada beberapa hadis, salah satunya yang kita sering kenal ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, itu nanti penjabarannya seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, kita bahas sekarang. Ada di halaman 14 untuk kitabnya ya. Anwa'u ulumul hadis. Anwa'u ulumil hadis. Oke, yang pertama. Yuksimu aktsarul ulama al hadis an-nabawiyah illa qismaini, makbulun wa mardudun. Jadi kalau kita katakan pembagian yang paling dasar, pada dasarnya hadis nabawi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-makbul dan juga al-mardud. Apa itu al-makbul? Al-makbul itu kita bisa katakan sebagai hadis yang diterima ya. Kita tulis saja di sini. Jadi al-makbul itu adalah hadis yang diterima atau bisa diterima atau acceptable ya. Sedangkan al-mardud, apa itu al-mardud? Mardud itu adalah yang ditolak. Sedangkan kaitannya sama pembahasan ini di sini diterangkan wal makbulu maknahu, makna dari makbul itu apa? Anna naqilihi alladzina qaluhu wahmaluhu istama'at fihim sifatul qabul. Jadi pada intinya yang namanya hadis yang makbul itu adalah bahwasannya orang yang menukil, orang yang membawa, orang yang mengumpulkan, mereka semua itu memiliki sifat-sifat qabul, sifatul qabul. Apa itu? Walidzalika sara al hadis alladzi naqaluhu makbulan, sehingga hadisnya menjadi hadis yang diterima indal ulama. Jadi yang namanya hadis diterima atau tidak itu ditentukan dari siapa yang membawa, siapa yang menukil, atau yang kita kenal sebagai rawi. Yang pada intinya gini, sangat berbeda antara suatu keilmuan dalam keilmuan umum, kita katakan ya, keilmuan umum atau keilmuan sains ya, sains pengetahuan umum dengan ilmu agama dalam ranah hadis. Kalau dalam ranah sains, orang yang memiliki kapabilitas dengan gelar profesor atau doktor ataupun bidang-bidang tertentu, mereka tidak disyaratkan tentang dia itu sifatnya bagaimana, dia itu memiliki perwatakan bagaimana, itu nggak ada syaratnya. Yang penting dia kompeten aja. Kompeten dalam arti yang jelas dia pintar di hal itu gitu. Tapi kalau dalam hal agama nggak seperti itu. Di dalam agama sangat ditekankan mengenai sifatul qabul. Sifatul qabul ini artinya orang yang membawa hadis ini haruslah orang yang memang kompeten, baik dari sisi kemampuan akalnya maupun kemampuan hatinya yang dikenal dengan sifat-sifat tadi. Artinya akhlaknya pun juga harus baik. Wal mardud maknahu annahu lam yatawaffar sifatul qabul. Jadi tidak terkualifikasi sifat-sifat yang diterima di dalam orang nakolahu, di dalam orang yang menukilnya. Jadi pada intinya ini kebalikan dari yang tadi. Jadi titik tekannya adalah suatu hadis bisa diterima atau tidak itu didasarkan atas siapa yang membawa. Bukan terkait apa yang dibawa, tapi siapa yang membawa. Mungkin kita sering mendengar suatu kalimat ya,
Ungzur maqala wala tangzur man qala gitu kan. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi kalau dalam periwayatan hadis ucapan tersebut tidak berlaku. Karena apa? Karena kalau di dalam hadis justru yang menentukan kualitas itu bukan apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan. Siapa yang mengatakan itulah yang akan menentukan suatu hadis itu diterima atau tidak. Jadi dalam konteks hadis ungdur maqala wal tangdur man qala itu tidak berlaku. Yang selanjutnya wal maqbulu huwa alladhi yusamma 'inda ulama'i al-mustalah hadis. Jadi menurut ulama mustalah hadis yang dimaksud hadis makbul itu apa? Hadis yang sahih wal hasan. Jadi ada hadis sahih dan juga hadis hasan. Apa itu mardud? Mardud adalah huwa alladhi yusamma 'inda ulama'il mustalah al hadis bid dhaif. Jadi hadis itu nanti terbagi menjadi 3 berdasarkan berdasarkan tadi apakah dia diterima atau tidaknya, berdasarkan kualitas rawi tadi, di mana hadis yang diterima itu dikenal dengan nama hadis sahih dan hadis hasan, sedangkan hadis yang ditolak disebut sebagai hadis yang dhaif. Lalu yang selanjutnya wala makanat sifatul qabuli, ya, sifatul qabuli qad takunu kamilatan tamah firrawi. Jadi ada kalanya yang namanya sifat yang diterima tersebut memiliki kamilatan yang kamilah, tamah, sempurna. Wakot tungkosu kolilan, dan kadang juga dikurangi sedikit gitu. Ya itu tuh ayakuna al makbulu ala darajata ini. Sehingga yang dikatakan kamilah tamah itu apa? Yang dikatakan sebagai darajah al-ulya, ya. Darajah al-wa wa darajah aqallu minha. Jadi ada 2. Jadi kita katakan yang hadis makbul ini atau hadis yang makbul ini ada yang darajatnya itu derajat ulya, derajat paling tinggi yang dikenal sebagai hadis sahih, dan darajatu aqall wa darajatun aqallu minha. Wa darajatin aqalli minha, maaf. Lalu yang selanjutnya fal mustamilu ala asifatu huwa as-sahih wastamilu ala ma huwa aqallu min dzalika huwa hasan. Jadi tadi ya yang dimaksud dengan darajatul ulya itu apa? Darajatul ulya itu merujuk kepada hadis yang disebut sebagai hadis sahih, sedangkan darajatul aqallu minha itu disebut hasan. Oke. Itu bahasan tentang pembagian makbul wal mardud. Wa yatahasilu min hadza annal hadits yunqasimu ila thalathati aqsamin sahih wa hasan wa dhaif. Jadi itu adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas dari rawinya, yaitu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan juga ada hadis hasan. Di mana untuk hadis yang makbul itu ada 2 macam, yaitu sahih dan hasan, sedangkan hadis yang mardud itu ada 1, yaitu hadis dhaif. Wa ma huwa as-sahih? Sahih itu apa? Hadis sahih. As-sahihu lughatan diddul marid. Diddul marid. Jadi memang yang namanya sahih itu secara bahasa itu dikatakan sebagai makna lain dari diddul marid. Maridun itu kan sakit. Berarti kalau diddul marid berarti sehat, asihah, atau diddul marid kebalikan dari kesakit. Lalu yang selanjutnya wastilahan. Secara istilah hadis sahih itu adalah huwa al-haditsu alladzi istamala ala a'la sifatil qabuli wa hiya khamsatin. Ya, wa hiya khamsatin. Ya, jadi wa hiya khamsatun. Jadi pada intinya gini, kalau kita berbicara tentang hadis sahih itu secara bahasa dia berarti tidak sakit. Tidak sakit secara istilah adalah hadis yang dia mencakup atau istamala, membawa atau berada ala sifatil qabuli. Jadi dia berada pada sifat-sifat yang diterima. Wahiyya khamsatun. Apa itu syarat-syaratnya? Jadi ini merupakan syarat-syarat ketika suatu hadis dikatakan sebagai hadis sahih yang memuat sifat-sifat a'la sifatil qabul, ya. Jadi ada 5 syarat ketika suatu hadis dikatakan hadis sahih.
Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita masuk dulu ke rekapannya, kita coba ringkas ya. Jadi pada intinya hadis kalau kita dasarkan pada kalau kita dasarkan pada kualitas dari si rawi, itu nanti terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada 3, yang pertama atau 2 dulu. Menurut kebanyakan ulama kalau hadis ditinjau hadis nabawi ya. Hadis nabawi ketika dibagi itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada hadis yang makbulun, dan juga yang kedua ada hadis yang mardudun, yang diterima dan ditolak, di mana menurut ulama mustalah hadis ini yang makbul ini dikenal sebagai hadis sahih pada derajat yang paling tinggi, derajatul ulia ya. Lalu ada derajat yang aqallu minha, yang derajat yang di bawahnya sedikit, yang dikenal sebagai hadis hasan. Jadi hadis hasan itu bukan berarti dia itu buruk, tidak, karena dia hanya di bawah sedikit dari hadis sahih. Lalu ada yang hadis mardud. Hadis mardud itu menurut ulama mustalah hadis dikenal sebagai hadis dhaif. Jadi ada 3, ada sahih, hasan, dan juga dhaif. Nah, sekarang tadi kita sudah masuk ke hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih ya, hadis sahih adalah hadis yang tadi secara bahasa dikatakan sebagai hadis dengan makna diddul marid, atau kebalikan dari sehat ya. Kebalikan dari sakit, atau hadis yang sehat atau tidak sakit. Itu adalah definisi dari secara bahasa dari hadis sahih. Lalu kalau kita berbicara tentang makna secara istilah, maka hadis sahih itu adalah hadis yang dia itu memiliki sifat-sifat yang utama gitu ya. Memiliki hadis yang memenuhi sifat-sifat makbul, sifat-sifat yang diterima, di mana sifat-sifat yang diterima ini menjadi syarat dari suatu hadis dikatakan sebagai hadis sahih, yaitu ada 5. Apa saja? Jadi 5 sifat tersebut adalah, yang pertama itu al-awalu ittisolus sanadi. Ittisolus sanadi, dalam bahasa kita sanadnya bersambung, ketersambungan sanad. Wa makna hadza al-ittisalu ayakuna kullu rawin minar ruwati qad sami'a amman fauqahu hakikatan ya, wa man fauqahu sami'a minal ladzi fauqahu wa hakadza ila akharus sanad. Jadi di sini dikatakan, yang perlu digarisbawahi adalah bahwasannya yang namanya ketersambungan sanad itu adalah adanya setiap rawi dari rawi-rawi yang meriwayatkan itu benar-benar mendengar dari orang yang berada di atasnya, dari gurunya ya, hakikatan, secara nyata. Kalau hadir secara nyata itu berarti kita bisa katakan berarti dia benar-benar mendengar, bukan dari kabar saja, bukan hanya dari, kalau di zaman sekarang berarti tidak lewat telepon, tidak lewat surat, tidak lewat chat, tidak lewat apa, tapi ya langsung hadir. Dalam bahasanya itu hadir. Jadi sami'a di sini atau mendengar di sini adalah hadir secara langsung kepada gurunya. Kemudian yang gurunya tadi waman fauqahu sami'a
minalladzi fauqahu. Jadi orang yang menjadi gurunya tadi mendengar juga dari gurunya secara langsung, gurunya mendengar lagi dari gurunya secara langsung, sampai seterusnya sampai akhir sanad. Sampai akhir sanad berarti kalau kita berbicara semakin ke atas, yang paling akhir adalah sahabat. Sampai kepada tingkatan sahabat, mulai dari sekarang sampai sahabat itu dikatakan tersambung, ya. Nah, sekarang mungkin saya sedikit menyinggung karena ini ada keterkaitannya dengan kuliah yang sebelumnya tentang bagaimana hadis mutawatir, hadis ahad yang kemarin ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama tadi tentang ketersambungan sanad. Jadi yang namanya ketersambungan sanad itu mulai dari rawi-rawinya itu mereka mendengar secara langsung. Jadi misalnya ini ada rawi ya. Rawi itu dia mendengar langsung dari gurunya yang juga rawi. Si rawi di gurunya ini mendengar pula langsung dari gurunya juga yang juga seorang rawi. Terus seterusnya sampai seperti itu sampai tingkatan yang paling atas yaitu sahabat. Di mana dari sahabat ini tentu saja dia menerima dari langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi rawi-rawi ini mereka mendengar secara langsung. Namanya hadis itu dikatakan lalu didengar secara langsung, bukan lewat surat, bukan lewat apa-apa, tapi lewat perkataan yang didengar secara langsung. Jadi kita sekarang tidak berbicara mengenai jumlahnya karena kita sedang membicarakan tentang kualitasnya. Dan salah satunya ke kualitas ini nanti ditentukan bahwasannya ada ketersambungan sanad. Tidak ada sanad yang terpotong. Jadi kalau misalnya kita ingin melacak dari generasi ke generasi, setiap generasi itu memiliki orang yang memang seorang rawi yang memang memiliki syarat-syarat tadi. Salah satunya kalau kita berbicara ketersambungan sanad ini, maka tidak boleh ada salah satu generasi yang terputus. Misalnya kita berbicara generasi yang ada di sini, generasi pada masa tadwinnya atau masa pembukuannya, misalnya Imam Bukhari, lalu ternyata setelah atau jangan Imam Bukhari, karena kalau Imam Bukhari itu rata-rata hadisnya yang telah diriwayatkan di Sahih Bukhari rata-rata sudah terbukukan ya. Atau ini hanya sebagai misal sajalah. Misalnya ada suatu hadis yang mengatakan ini Imam Bukhari itu mengatakan misalnya menerima atau mendapat, di sini tertulis ini sudah langsung dari golongan sahabat misalnya. Lalu ini langsung dari Rasulullah gitu. Misalnya seperti itu. Kalau terjadi seperti ini, maka ada keterputusan generasi. Ada keterputusan generasi artinya ada generasi-generasi yang ada sangat banyak di sini. Karena dari sahabat sampai ke Imam Bukhari ini setidaknya masih ada sekitar 4 atau 5 generasi lagi atau 5 rantai lagi setelah sahabat ini. Tapi langsung ke Imam Bukhari. Nah, yang kayak gini ini dikatakan itu sanadnya tidak tersambung karena ada keterputusan. Jadi ada sanad yang tidak nyambung karena ada generasi yang tidak hadir di situ. Karena Imam Bukhari ini kan beliau itu kan ada pada abad ke-700 ya kalau nggak salah ya. Ada sangat banyak sekali. 700 atau 400 saya lupa. Yang jelas ini sampai ke masa sahabat jelas ini jaraknya sangat berabad-abad kan gitu. Dan ini nggak bisa kalau ada suatu hadis yang seperti ini. Walaupun ini saya kira ini di Sahih Bukhari tidak terjadi karena memang di hadis di Sahih Bukhari itu semuanya itu sudah hadis yang dikatakan sebagai sahih. Bahkan Sahih Bukhari dikatakan sebagai as-sahhul kutub setelah Al-Quran kan gitu. Sebaik-baiknya sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Ini hanya sebagai contoh. Jadi yang selanjutnya ini kaitannya sama ketersambungan sanad. Mungkin kemarin juga masih nyambungnya, ada yang nanya juga. Kalau kita berbicara tentang hadis berdasarkan kuantitas mulai dari Rasulullah sampai kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu ada atba'nya, pengikutnya sampai dibukukan pada kitab-kitab primer ya, di mana kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama ya. Kitab Sahih Bukhari, lalu ada Sahih Muslim, ada kitab Sunan, ada Jami' ya, lalu ada juga Mu'jam dan macam-macam lah intinya. Yang kitab-kitab tersebut itu sudah membukukan kan gitu. Lalu kemarin ada yang bertanya,
Ini kira-kira batasnya sampai siapa sehingga kita bisa mengklasifikasikan masing-masing generasi itu bisa dihitung. Kan kemarin kan minimal hadis mutawatir itu 10 orang setiap generasi. Lalu itu menghitungnya sampai generasi ke siapa kan gitu. Nah itu memang kalau kita berbicara sahih atau tidaknya, mutawatir atau tidaknya, itu memang sampai ke generasi ulama yang sudah membukukan hadis-hadis tersebut yang bisa kita akses saat ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang penyampaiannya, tentu saja mulai dari Imam Syafi'i, lalu nanti Imam Ahmad bin Hambal, lalu sampai ke Imam Bukhari, lalu ke imam-imam yang lain, terus sampai ke kita, itu harus ada sanadnya sebetulnya. Artinya apa? Artinya ketersambungan sanad ini haruslah, kalau kita berbicara bukan tentang kualitasnya sekarang ya. Jadi kalau tentang ketersambungan sanad berdasarkan kualitasnya, ini cukup dari Rasul ya, yang melewati banyak sekali generasi, mulai dari sahabat, tabi'in dan seterusnya ya di sini sampai kepada pembukuannya ya. Pembukuan hadis, kitab-kitab hadis yang kita kenal sebagai kitab-kitab induk. Ini udah selesai. Artinya kalau misalnya kita bisa meneliti adanya ketersambungan sanad mulai dari Rasul sampai ke pembukuan hadis ini di kitab-kitab induk yang kita kenal sebagai kitabul mutun atau kitab-kitab matan, maka ini sudah dikatakan sebagai hadis yang sahih kalau sudah ada rawinya di masing-masing generasi, di masing-masing tobakoh gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang keilmuan, di mana ada suatu hadis yang akan disampaikan gitu ya, kita menyampaikan tentang isi dari suatu hadis ini berasal dari siapa, maka ini belum selesai. Mulai dari masa pembukuan ini ya, masa pembukuan kitab ini, pembukuan kitabul hadis ini harus masih terus berjalan. Misalnya ini pada masa pembukuannya di masa Imam Bukhari ya. Jadi di masa Imam Bukhari sampai setelahnya itu harus terus diriwayatkan dengan lewat guru kepada muridnya, lalu gurunya lagi kepada muridnya lagi, terus seperti itu ya, seperti itu sampai kepada kiai kita, sampai kepada kita saat ini. Dimana kalau kita hitung ya, kalau misalnya kita andaikan jarak antara satu generasi dengan generasi itu sekitar 40-50 tahun biasanya, maka kita bisa katakan mulai dari Imam Bukhari sampai ke kita saat ini ya, sampai kita saat ini itu ada sekitar 20 atau 21 generasi. Jadi generasinya Imam Bukhari sampai ke kita itu harusnya ada sekitar 20 sampai 21 generasi. Artinya harusnya ada 21 orang yang ada di atas kita. Misalnya saya mendengar dari kiai saya mendengar dari kiainya mendengar lagi dari kiainya. Terus itu sejumlah 21 orang sampai Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari sampai Rasulullah itu ada sekitar 7 sampai 8 orang. Atau bisa juga 6 orang. Kalau Imam Bukhari berarti 6 bisa ya. 6 orang atau 7 orang bisa. Itu dari Imam Bukhari. Jadi itu kalau kita berbicara tentang kandungan ilmunya, itu memang harus dari guru ke guru kalau kita berbicara hadis ya. Jadi memang kita sangat berbahaya sekali kalau seseorang itu belajar langsung menuju ke, jadi kita langsung belajar ke Sahih Bukhari, ini sangat berbahaya sebetulnya. Kalau kita berbicara kajian hadis ya, kita langsung berbicara, kalau kita belajar langsung ke Imam Bukhari, kan jelas Imam Bukhari sudah wafat. Maka dari itu kalau kita belajar langsung ke Sahih Bukhari itu sebetulnya ada rantai yang terlewatkan. Jadi kalau dari sisi keilmuan itu disebut sebagai keterputusan sanad. Tetapi kalau kita berbicara apakah hadis itu sahih atau tidak, ya di level ini pun kita sudah bisa menilai apakah suatu hadis itu sahih atau tidak. Nggak perlu sampai ke sini. Karena kesahihan suatu hadis itu tidak dinilai dari kiai kita. Kesahihan hadis itu dinilai sampai kepada Imam Bukhari ini. Jadi yang nanti kita akan bahas mengenai orangnya itu adil atau tidak, dobit atau tidak, itu di ranah yang ini. Di ranah mulai dari sahabat sampai kepada imam yang membukukan kitab ini. Adapun setelah Imam Bukhari ini tidak ini
Kalau di sini masih relevan ya kalau kita katakan apakah dobit atau tidak. Tapi kalau ke guru kita, guru kita itu sebetulnya itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari hadisnya. Jadi meneliti mengenai kesohehan atau kehebatan dari guru kita tidak akan mengurangi kualitas dari hadis yang kita kaji. Karena hadis tersebut itu nanti kualitasnya ditentukan pada rantai yang ini, pada rantai yang dari Rasulullah sampai kepada pembukuannya. Setidaknya itu yang saya ketahui. Mungkin kalau ada referensi yang lain bisa di-sharingkan bersama. Yang selanjutnya adalah tentang syarat yang selanjutnya ya. Di sini dicontohkan ada sebuah hadis, hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik, akhbarona Abu Zunat ya, anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafi as-salasah. Jadi ini merupakan contoh hadis yang sahih di mana di sini diterangkan rawahul Bukhari. Jadi ini Imam Bukhari itu mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendengar dari Malik lalu dan seterusnya sampai Rasulullah. Ini disebut sebagai ketersambungan sanad. Apa itu ketersambungan sanad? Di sini dijelaskan bahwasannya fahada sanadu mutasil. Jadi sanadnya itu bersambung. Wa makna dzalik anal Bukhari qad sami'a, benar-benar mendengar. Jadi Imam Bukhari itu benar-benar mendengar. Sebagaimana kita tahu Imam Bukhari itu adalah ulama pada generasi yang membukukan hadis dan beliau itu mendengar langsung dari Abdullah hadzal hadis. Wa an Abdullah sami'a min Malik dan seterusnya sampai Rasulullah. Ya, sampai Abi Hurairah wa huwa sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yaqtadi wujudur rawi fi zamanil ladzi qablahu wa wujudul ladzi qablahu min zamani min fawqihi hatta yumkinu ayatahaqqaqu Jadi sehingga memungkinkan ketersambungan sanad ini untuk melakukan tahqiq. Tahqiq itu mendengarkan pendengarannya minhu wattisoluhu bihi dan ketersambungannya. Jadi itu adalah gambaran tentang ketersambungan sanad. Yang selanjutnya adalah atsani, itu adalah adalatur rawi. Atau mungkin kita bisa ringkas dulu yang terkait itisolus sanadi ya, ketersambungan sanad. Ada 2 poin penting dalam ketersambungan sanad yang perlu kita garis bawahi bahwasannya yang pertama itu tadi mendengar langsung ya. Qad sami'a hakikotan, jadi mendengar langsung, mendengar yang secara hakikat artinya hadir, bukan mendengar dari kabar ya. Jadi hadir langsung menyimak dari gurunya, dan itu terjadi pada setiap tingkatan atau setiap tobakoh, setiap tingkatan dari rawinya itu sendiri. Itu poin penting ketika kita berbicara ketersambungan sanad. Yang selanjutnya adalah syarat yang kedua asani adalah adalatur rawi atau rawinya itu memiliki sifat adalah atau adil. Tapi adil di sini itu berbeda dengan makna adil yang kita ketahui di dalam bahasa Indonesia. Ayakuna kullu rawin min ruwatil hadis fi dzalika sanadi. Jadi adlan atau keadilan ini ada pada setiap rawi di setiap sanadnya, di setiap tingkatan sanadnya. Wal adlu, apa itu adlu? Adlu adalah huwal muslimu al aqilu asalimu minal fiski wa sogoirul ausofi, dan sekecilnya sifat-sifat al khosisati. Sifat-sifat khosisah ini sifat-sifat yang rendah,
sifat-sifat yang tercela tapi itu sedikit sekali gitu. Itulah adil. Jadi adil di sini bukan berarti dia membagi dengan adil, itu bukan. Tapi dia adalah seorang muslim yang berakal ya, dan dia juga selamat ya. Selamat dari apa? Selamat dari kefasikan. Jadi dia itu juga selamat dari kefasikan. Jadi adil itu maknanya itu ini. Muslim yang dia itu berakal berarti enggak gila. Lalu dia selamat dari kefasikan berarti dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kefasikan. Wasoghairu ausofil khosisati ya. Jadi sifat khosis ini pun sedikit, kan kita tahu yang namanya manusia nggak mungkin nggak berbuat salah. Tapi sifat-sifat yang buruk yang rendah di manusia yang adil ini itu harusnya sedikit atau kecil. Fal kafiru wal fasiku wal majnunu wal majhulu kullu haula laisu adulan. Jadi kalau kita berbicara tentang di sini ada kafir, fasik, majnun, gila, majhul, bodoh, semuanya itu bukanlah yang dimaksud dengan adil. Jadi itulah pengertian dari adil itu sendiri. Oh ya, nah ini hanya pembahasan penambahnya saja. Wa kadzalikal abdu taqabbalu riwayatihi idza kana salaman aqilan saliman minal fiski al-ausafi al-khosisati. Bahkan di sini dikatakan berarti di sini walaupun dia seorang budak pun dia tetap akan diterima sifatnya, akan diterima periwayatannya. Karena apa? Karena yang namanya adil itu tidak mensyaratkan dia harus merdeka. Seorang budak pun dia masih bisa diterima sebagai rawi yang adil, karena budak itu kan sangat mungkin dia itu budak yang cerdas, yang bebas dari kefasikan dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan tadi di dalam sifat adil tadi. Lalu di sini dikatakan wayumkinu ayakulu annakula in nadhafatu sulukihi wa taharatu sirahu. Jadi dikatakan untuk lebih mudahnya yang namanya adil itu bisa dikatakan nadhafatu sulukihi, lalu memiliki wa taharatu sirahu. Jadi memiliki kepribadian yang bersih dan juga memiliki sejarah atau tabiat atau kita katakan sebagai rekam jejak yang baik. Ya, itu mudahnya seperti itu. Wa yatanawatul janibi al-ahni, hanya penambahan saja, bukan poin pentingnya. Ya, oke. Oke, kita langsung ke poin-poin pentingnya saja. Lidzalika ishtaratu al-ulama fi rawi ayatahaqqaqu biwasfin akharin wa huwa kaunuhu hafidhan. Oke. Ya. Maka dari itu di sini dikatakan yang namanya sifat atau keadilan dari seorang rawi itu nanti akhirnya mengharuskan adanya sifat yang kedua yang dikenal dengan sifat dobit, yang akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tamamud dobit. Oke, kita ringkas dulu apa itu yang dimaksud dengan rawinya itu harus adil atau adalatur rawi, ya, keadilan dari rawi. Jadi kita ringkas, yang pertama poin-poin penting di dalam syarat yang kedua dari hadis sahih, perawinya itu harus adil. Yang pertama itu tadi kaitannya sama akhlak dan juga moralnya, ya. Jadi perawinya itu memiliki akhlak dan juga moral yang baik. Di mana akhlak dan moral yang baik ini tadi disebutkan sebagai saliman minal fiski, ya. Saliman minal fiski wa ausofil khosisati. Jadi sifat-sifat yang buruk itu dia terhindar atau sedikit sekali. Artinya sifatnya itu akhlak dan moralnya itu bagus. Akhlak dan moralnya baik. Lalu tadi juga disebutkan kaitannya sama tidak majhul atau tidak tidak bukan orang yang bodoh, karena memiliki kemampuan untuk menghafalkan yang baik juga. Jadi dia harus orangnya itu akil,
berakal dan juga pintar, artinya dia menguasai disiplin ilmu hadis itu sendiri, menguasai hadis itu sendiri dan keilmuannya. Lalu tadi pada redaksi yang terakhir disebutkan mutkinan ya. Mutkinan di situ artinya dia merupakan orang yang juga merupakan peneliti. Jadi dia nggak sembarangan di dalam menerima suatu hadis. Dia nggak sembarangan ketika menerima. Jadi dia tahu gurunya siapa, dia juga tahu bagaimana cara meneliti suatu hadis itu baik dinukil atau tidak dan seterusnya. Jadi dia harusnya seorang peneliti. Jadi itu poin-poin pentingnya. Walaupun kalau tadi kita baca redaksi utamanya pada kaitannya sama perawi yang adil itu yang paling penting dia adalah saliman muslim, akil, lalu salim ya, salimul minal fiski wasohoirul ya, wasohoirul ausofil khosisati ya, itu poin-poinnya. Yang selanjutnya adalah tentang poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang dikenal sebagai tamamud dobit atau dobit yang sempurna. Dobit yang sempurna, walaupun sempurna di sini bukan berarti sempurna sebagaimana hakikatnya ya, sempurna dalam sisi pandangan manusia. Artinya dobitnya itu sangat bagus karena nggak mungkin manusia itu sempurna. Oke, jadi yang ketiga adalah tamamud dobit wal muradu bidzalika, dan maksud dari dobit adalah kaunuhu fil maratibi fil martabati al ulama bi anna. Ya. Oke, fa kharaja al fi'lu katsiratul khata wa kharaja aidan khafifatud dobti. Jadi di sini yang namanya tamamud dobit itu adalah bi anna yathbutu tetap ma sami'ahu fi ya fidani biha yasu maryam takai mu'mina itu. Oke. Wa katsiratul khata fa kharaja oke ya. Jadi pada intinya ketika kita berbicara dobit itu memang kita bisa katakan sebagai cermat ya, makna lainnya itu cermat. Kenapa? Karena di sini dikecualikan dari makna dobit itu adalah fa kharaja al fi'lu katsiratul khata, melakukan sesuatu yang banyak salahnya, wa kharaja aidon khafifatul dobti. Jadi dikecualikan pula makna yang memiliki makna sedikit kedobitannya. Atau kalau misalnya saya bisa ambil di sini ya, sebetulnya yang namanya dobit itu adalah kaunuhu fil martabatil ulya. Ya, karena kemampuannya untuk mendengar yang baik, di mana ini nanti berimplikasi pada kemampuan hafalan yang banyak pula. Dalam referensi lain dikatakan yang namanya dobit itu nanti poin pentingnya adalah dia itu memiliki hafalan yang banyak dengan tingkat hafalan yang bagus, banyak dan juga bagus. Lalu dia juga memiliki kesempurnaan dalam tulisannya. Jadi dua poin penting dalam dobit yang sempurna atau kesempurnaan dobit itu sebetulnya nama lainnya juga hafalan sih ya. Jadi di sini poin penting dari dobit itu apa? Dobit itu maksudnya dia itu memiliki hafalan yang banyak dan baik ya. Hafalannya itu baik dan banyak. Jadi memiliki kemampuan hafalan yang bagus. Yang selanjutnya ini juga berkaitan dengan tulisannya. Tulisannya pun lengkap. Tulisan yang lengkap. Yang lengkap dan baik pula. Jadi tentang bagaimana dia menulis dengan baik pula. Jadi kemampuan dia menghafal, kemampuan menulis itu juga bagus. Itu yang dimaksud dobit. Disebutkan lagi di dalam yang tadi, di dalam kitabnya bahwasannya yang namanya dobit itu berkaitan dengan dia itu memiliki kepribadian yang unggul. Ya, jadi dobit itu maksudnya kaunuhu fil martabatil ulya. Yang pada intinya memang dia kaitannya sama kemampuan dia menghafal itu memang luar biasa. Itu titik-titik utamanya ada di sana. Yang selanjutnya Arabi adalah khuluwuhu minasyudzuzi. Syudzud itu dari jamak dari syad ya. Apa itu syad?
aila yukhalifu dzalika thiqatu arjihu minhu minarwati. Ya. Jadi di sini dikatakan yang syarat yang keempat adalah khuluwuhu minasyudzuzi, terbebas dari syudzuz. Syudzuz itu keanehan ya, keanehan atau terbebas dari menentang aturan, itu namanya syudzuz. Syudzuz itu intinya dia nulayani adat atau dia itu menentang aturan, itu syudzuz. Aila yukhalifu, dia tidak aila yukhalifu, dia tidak membeda, tidak menyeleweng zalika ya asikotu. Oke. Jadi dia tidak menyeleweng dari kesikohan. Jadi sikoh itu adalah, kalau jadi gini, antara sikoh sama dobit itu berbeda. Kalau dobit itu dia itu berkaitan dengan orangnya atau rawinya. Kalau sikoh itu nanti kaitannya sama tulisan atau hadis yang dia bawa. Jadi kedobitan seseorang nanti akan berpengaruh kepada kesikohan dari hadis yang dibawa. Mudahnya seperti itu. Ya. Jadi mudahnya gini, kalau kita berbicara khuluwuhu minasyudud ini, dia berkaitan dengan dia si rawi ini bukanlah orang-orang yang merupakan misalnya pemberontak, menentang ulil amri, itu bukan termasuk orang-orang yang demikian. Itu namanya sudud. Yang selanjutnya al-khamis khuluwuhu minal illati, terbebas dari kecacatan. Ailayakunu fil hadithi illatun. Jadi tidak ada kecacatan di dalam hadis yang diriwayatkan. Wasfu khafiyin yaktahu fil qabuli. Oke. Jadi pada intinya itu ya poin-poin pentingnya. Terbebas dari kecacatan sama terbebas dari keanehan atau khuluwuhu minasyudud, terbebas dari keanehan, wa khuluwuhu minal ilah, khuluwuhu minal ilah, terbebas dari kecacatan. Lalu yang ketiga tadi itu adalah tamamud dobit, kesempurnaan hafalan atau kesempurnaan kecermatan yang sempurna, di mana dobit itu sendiri itu kaitannya sama tulisan dan juga hafalan. Lalu yang kedua tadi berbicara tentang keadilan rawi. Lalu yang pertama tadi berbicara tentang ketersambungan sanad. Jadi kalau kita ringkas, nomor 4 itu adalah terbebas gitu ya, atau keterbebasan, jangan keterbebasan lah, terbebas dari syudud. Syudud itu keanehan. Dari keanehan-keanehan, dia tidak terlibat di dalam penyelewengan, tidak masuk ke organisasi-organisasi yang aneh, bukanlah bagian-bagian dari orang-orang yang memberontak dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, dia terbebas dari ilat, dari cacat atau ilat ya. Kalau terbebas dari cacat ini, dia merupakan kriteria untuk hadisnya. Hadisnya itu tidak boleh cacat ya. Itu untuk syarat yang kelima. Oke. Jadi kalau kita ringkas ya, kalau kita ungkap dari awal tadi, yang pertama itu ada ketersambungan sanad, lalu yang kedua itu ada apa tadi ya? Ketersambungan sanad, rawinya adil, dobit yang sempurna, tamamud dobit, lalu terbebas dari syudud atau keanehan, lalu terbebas dari cacat. Itu adalah syarat-syarat dari hadis sahih. Cacat di sini artinya dia hadisnya ya. Kalau syudud itu ke rawinya. Jadi misalnya untuk syarat nomor 1 sampai 4 itu merujuk kepada rawinya, kalau yang nomor 5 itu merujuk kepada hadisnya. Sekarang kita ke hukumnya. Bagaimana sih hukum dari hadis sahih? Annahu yahtaju, berhujjah bihi dengan menggunakan hadis sahih fil aqaidi wal ahkami wa ghairiha. Jadi sangat
Artinya yang namanya hadis sahih itu digunakan untuk hujah dalam bidang akidah, dalam bidang hukum syariat maupun dalam yang selainnya. Wajibu dan wajib al-amalu bihi, dan diwajibkan untuk beramal dengan menggunakan hadis sahih. Itulah hadis sahih ya. Jadi hukumnya intinya memang dia harus diterapkan baik untuk ilmu akidah, syariat maupun yang selainnya, baik untuk ilmu fikih, ilmu tauhid maupun ilmu tasawuf, itu bisa semuanya, dan juga wajib untuk beramal sesuai yang ada pada hadis sahih tersebut. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis lughatan ma tashtab. Jadi al-hasan atau hadis hasan itu adalah ma tashhihin nafs. Ma tashhihin nafsu. Jadi kalau secara bahasa dikatakan sebagai apa yang diinginkan ya, sebagaimana yang diinginkan, yang sesuai dengan yang diinginkan, itu secara bahasa seperti itu, baik gitu, intinya baik gitu. Hasan itu kan dari kata baik, memang artinya baik. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Wastilahan huwa al-haditsu alladzi itasala sanaduhu binaqlil adli alladzi qalla dabtuhu an darajati sahihi wa qalla min nasyududi wal ilati fasyurutuhu khamsatun. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis hasan, sebetulnya itu sama aja dengan hadis sahih. Bedanya sebetulnya sama aja sih ya, hadis hasan sama sahih sebetulnya secara substansi, cuman ada perbedaan yang sedikit. Yang tadi dikatakan, tadi kita sudah menyinggungnya bahwasannya yang namanya hadis hasan itu ada aqallu darajatun ya, ada aqallu darajatul minha. Jadi ada sedikit perbedaan dengan hadis sahih. Nah, kita cari di mana perbedaannya. Yang pertama ini sama ya syaratnya untuk yang dobit. Jadi dobitnya itu ini itasolu sanad sama dengan yang sahih. Ini pun sama adalah turawi. Lalu nah ini yang berbeda ya. Kalau kita berbicara tentang hadis sahih tadi dikatakan tamamud dobti atau kesempurnaan hafalan, kesempurnaan kecermatan. Di mana tadi dobit itu bercerita tentang mencakup hafalan dan juga tulisan. Tapi kalau kita berbicara hasan, di sini cukup dobitu rawi. Artinya di sini apa? Di sini dikatakan wal muradu ayakuna dobtuhu aqallu min riwayati sahih. Jadi kedobitan dari si rawi untuk hadis hasan itu lebih kecil atau di bawahnya derajat rawi yang sahih. Ay khafifud dobti. Artinya apa? Lebih lemah dari tingkat kedobitannya. Tapi walaupun lebih lemah, ini hanya akol saja. Akol itu kan hanya sedikit di bawahnya, artinya masih bisa ditoleransi. Arabi khulufu minasyudud sama, lalu al-khamis khulufu minal ilati ya. Ana syurutul hasani mithlu syuruti sahih. Dikatakan ya bahwasannya syarat dari hadis hasan itu sama aja dengan hadis sahih. Fima. Nah, tapi berbeda pada syarat yang ketiga, wahwa ad-dobit. Jadi syarat yang berbeda hanya pada kedobitannya. Fa innahu fi sahihi bisyuruti ya. Ayakuna fil martabatil ulia. Jadi kalau untuk sahih itu harus kedobitan itu pada tingkat yang tertinggi. Adapun pada hasan itu fa innahu la yustaratu dzalika. Tidak disyaratkan demikian ya. Bal yaktafi bi khuffatil dobti. Cukup dengan kedobitan yang ringan saja itu sudah bisa menjadi bisa masuk ke hadis yang hasan. Hadis Muhammad bin Amr ya, wa binu al ya oke, itu contohnya di sini ya. Oke. Jadi di sini dicontohkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, di mana hadis tersebut di sini dikatakan Muhammad bin Amr ya, Muhammad bin Amr itu masyhurun, terkenal bisidqi ya, dengan kejujurannya, artinya memiliki akhlak yang baik, artinya dia adil. Tadi dikatakan yang adil di situ. Jadi dia itu orangnya adil. Walaisa fi ghoyah, tetapi di dalam hafalannya itu tidak
Jadi hafalannya itu kurang gitu. Tapi walaupun demikian hadis tersebut tetap dikatakan sebagai hadis yang makbul, tapi derajatnya bukan sahih tetapi hasan. Hukmuhu sekarang huwa mithlu sahih fil ihtiyaji fil ihtijaji di dalam pengambilan argumentasi atau hujah wal amalu bihi wa ingkana dunahu. Oke, jadi pada intinya kalau kita berbicara tentang hukum penggunaan hadis sahih itu sama aja dengan hadis hasan itu sama dengan hadis sahih ya. Sama, mithlus sahih. Baik di dalam hujah atau argumentasi maupun penggunaannya. Tetapi di sini dikatakan wa ingkana duna fil kuwati, tetapi dalam kekuatannya itu tidak demikian. Oleh hadza yuqatamu alaihi sahih inda ta'arudi. Jadi nanti kalau kita berbicara kekuatan antara sahih dengan hasan, jelas itu menang yang hadis sahih. Apalagi ketika dia dalam kondisi ta'arud. Ta'arud itu nanti ketika terjadi ada dua hadis yang bertentangan. Kalau yang satu sahih, yang satu hasan, maka yang dimenangkan adalah hadis yang sahih, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah hadis dhaif. Apa itu dhaif? Ad-dhaifu lughatan minad du'fun bidomid dot ya. Du'fun wa fathuha atau dhafun ya. Ad-dhafu atau ad-du'fu sama aja. Yang itu merupakan didul kuwati, kebalikan dari kuat, berarti lemah ya, kebalikan dari kuat atau lemah. Wa istilahan huwa al haditsu alladzi lam yajtama'u fihi sifatul sahihi dan sifatul hasani. Jadi pada intinya kalau kita berbicara tentang hadis dhaif, dia adalah arti secara bahasanya itu lemah atau tidak kuat ya, yang berasal dari kata du'fun, ad-du'fu atau ad-du'fu sama aja, dimana kalau secara istilah adalah dia merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat hasan maupun sahih, tidak berada di dalamnya hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang dikatakan pula wa yuqalu lahu ar-mardud, hadis dhaif dikatakan pula hadis yang mardud. Kalau hukum penggunaannya misalnya di sini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu wa mashu alal Jawarobaini. Awal dal apa ini ya? Saya kok baru membaca yang ini ya. Enggak. Di hadis an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwudu siapa Rasulullah wa mashu alal jawrobaini. Jawrobain. Oh ya, jawrobain itu artinya kaos kaki ya. Fahadza dhaifun, jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif li'annahu yarwi an Abikis al-Audi wa huwa dhaif. Jadi ada salah seorang rawi di dalam hadis ini yang dia adalah Abikis. Abikis ini dia tadi intinya dia tidak memenuhi 5 syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Lalu yang selanjutnya bagaimana kalau pembagiannya? Jadi ada yang mengatakan hadis dhaif itu dibagi di dalam pembagian yang banyak sekali. Ada yang mengatakan ada 81, ada yang mengatakan 49, ada pula yang mengatakan 42. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar di sini dikatakan indalika ta'abun walaisa. Jadi pada intinya ini merupakan la tufidu to'ilan. Jadi membagi hadis dhaif itu tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi kita juga nggak perlu mempelajari itu. Kita langsung ke hukumnya saja. Al haditsu ad-dhaif la yajuzu al-ihtijaju. Tidak boleh berargumentasi dengan menggunakan hadis dhaif fil aqaid dalam perkara akidah, perkara tauhid. Ya, wal ahkami dan perkara syariat fikih. Tetapi diperbolehkan untuk beramal dengannya fil fadail di dalam keutamaan-keutamaan fadailul a'mal, perbuatan-perbuatan yang fadail itu adalah perbuatan yang di luar ranah pokok syariat dan di luar pula akidah. Fadail itu contohnya misalnya keutamaan menggunakan peci atau menutup kepala, keutamaan menggunakan pakaian putih. Nah, yang kayak gitu loh. Artinya itu hanya sebuah fadail, keutamaan amal saja, itu enggak masalah. Targhib itu anjuran atau motivasi, wa tarhib atau larangan-larangan ya. Motivasi untuk meninggalkan sesuatu. Targhib wa tarhib fadailul a'mal, lalu wa dzikrun manakib.
Dzikrul manakib itu untuk mempelajari tentang sejarah atau ya seperti itu. Wa dzikrul manakibi, cerita-cerita moral, bisa dikatakan demikian. Bisyuruti mufassolati fi mawadi'iha. Oke. Jadi pada intinya kita berbicara tentang ketiga hadis berdasarkan tingkat kualitas rawinya. Sekarang kita coba untuk meringkas semuanya ya. Jadi tadi ada 5 syarat dari hadis sahih, lalu ada 1 sifat dari hadis hasan ya. Artinya ada hadis yang kita kenal yang kedua yaitu hadis hasan, di mana hadis hasan ini untuk hadis hasan itu nanti hampir sama dengan hadis sahih, bedanya dia memiliki perbedaan pada sifat yang ketiga. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya sama 1, 2, 4, 5 kecuali yang ketiga ini nanti bukan tamamud dobit, bukan kesempurnaan dobit, tetapi cukup dobtur rawi. Dobtur rawi itu apa? Rawinya itu dobit cukup seperti itu, dimana ini di bawah dari tamamud dobit atau kesempurnaan dobit. Jadi pada intinya kalau kita berbicara hasan itu semua syaratnya sama dengan sahih, bedanya ada pada syarat yang ketiga, di mana syarat yang ketiga itu tidak disyaratkan untuk benar-benar sempurna kedobitannya, tapi cukup dia itu dobit saja atau akhafud dobit, artinya khufatur dobit atau ringan saja atau tidak begitu dobit juga tidak masalah. Artinya di bawahnya dobit untuk yang sahih, itulah hadis hasan. Lalu kalau tadi berbicara hukumnya ya, baik hukum hasan maupun sahih ya, hukumnya itu nanti bisa digunakan untuk argumentasi atau hujah dan amal. Pada bidang apa? Pada semua bidang, baik akidah, lalu hukum syariat maupun yang lainnya itu termasuk fadhailul amal dan lain sebagainya. Fadhailul amal dan lain sebagainya itu boleh saja. Tetapi kalau kita berbicara antara hasan dengan sahih ya, antara hasan dengan sahih, maka nanti akan berbeda kekuatannya. Artinya sahih itu tetap dia lebih kuat daripada hasan, apalagi ketika dalam kondisi ta'arud atau dalam kondisi ada pertentangan hadis, maka hadis sahih yang dimenangkan. Walaupun demikian, tetapi antara hadis sahih dan juga hadis hasan itu tetap mereka bisa digunakan untuk hujah dan juga amal, baik untuk perkara akidah, hukum syariat maupun yang lainnya. Lalu yang terakhir tadi kita sudah berbicara juga tentang hadis dhaif ya. Kita tulis di sini aja. Hadis dhaif, apa itu hadis dhaif? Tadi hadis dhaif itu adalah secara bahasa itu lemah atau tidak kuat, secara istilah dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat yang mana? Yang 5 yang tadi disebutkan. Jadi tidak memenuhi syarat artinya salah satu tidak terpenuhi aja itu sudah masuk ke dhaif ya. Misalnya dia ada cacat atau dia ada keanehan atau rawinya ada yang tidak adil dalam sanadnya atau ada ketidaktersambungan sanad, maka itu sudah masuk ke hadis yang dhaif. Dan dhaif itu disebut sebagai hadis yang tadi yang mardud ya. Hadis yang mardud. Lalu hukum penggunaannya bagaimana? Hukum penggunaan hadis dhaif itu boleh, tetapi hanya untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu contohnya tadi kayak misalnya memakai peci menutup kepala, lalu misalnya memakai pakaian putih dan lain sebagainya, itu namanya fadhailul a'mal. Atau bisa untuk targhib dan juga targhib ya. Targhib itu motivasi, tarhib itu resiko atau ancaman, atau kaitannya dengan tadi
cerita-cerita moral itu juga boleh. Tapi pada intinya hadis dhaif tidak boleh digunakan hujah dan tidak boleh beramal untuk akidah maupun hukum syariat. Kalau untuk yang lain, untuk keutamaan amal itu tidak masalah. Saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan nanti pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.